Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Robiah ingin sharing kepada teman-teman yang pastinya ilmu yang bermanfaat, yaitu menderita aneurisma aorta. Apakah berbahaya? Apa itu aneurisma aorta? Sebelum mengenal aneurisma aorta, terlebih dahulu kita juga harus mengenal aorta. Aorta adalah pembuluh darah paling besar yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi sebagai tempat mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk aneurisma aorta adalah keadaan di mana terdapat benjolan yang pada umumnya diakibatnya melemahnya otot-otot pada dinding aorta. Jika aneurisma aorta ini semakin membesar, benjolannya dapat pecah dan menyebabkan pendarahan hebat dan bahkan bisa berakibat fatal ya. Apa saja penyebab penyakit aneurisma aorta? Aneurisma disebabkan oleh melemahnya bagian pembuluh darah sehingga muncul benjolan dan dapat pecah sewaktu-waktu. Melemahnya pembuluh darah ini memiliki beberapa penyebab, diantaranya seperti penyakit pembuluh darah, cedera, atau bahkan untuk sebagian kasus masih belum diketahui penyebabnya. Ada dua jenis aneurisma berdasarkan letaknya. Yang pertama ada aneurisma aorta abdominalis. Aneurisma aorta abdominalis adalah aneurisma aorta yang terjadi pada sepanjang bagian perut. Jenis aneurisma aorta yang satu ini merupakan jenis yang paling sering terjadi karena sekitar 3/4 aneurisma aorta yang dialami pasien merupakan jenis ini. Penyebab dari aneurisma yang satu ini masih belum diketahui, namun kemungkinan besar hal ini terkait dengan osteosklerosis, tekanan darah tinggi, merokok, dan faktor genetik ya. Yang kedua adalah aneurisma aorta thoracalis ya. Sedangkan aneurisma aorta thoracalis adalah aneurisma aorta yang terjadi pada sepanjang aorta bagian dada. Untuk jenis aneurisma yang satu ini cukup jarang ditemukan. Aneurisma aorta thoracalis pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik atau pada orang yang terlahir dengan kondisi katup aorta bicuspid ya, bicuspid, sindrom Loeys-Dietz atau sindrom Marfan. Aneurisma aorta thoracalis ini juga dapat disebabkan oleh penyebab lain seperti infeksi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, aterosklerosis dan trauma ya. Apa saja faktor risiko dari aneurisma aorta? Penting bagi kita untuk mengetahui faktor risiko terjadinya aneurisma aorta, karena seringkali aneurisma aorta justru ditemukannya pada saat pemeriksaan penyakit lain dan tidak muncul gejala khusus. Itulah yang menyebabkan screening sangat dibutuhkan bagi yang memiliki beberapa faktor seperti kolesterol tinggi, merokok, laki-laki, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, berusia 65 tahun atau lebih, memiliki kelainan genetik, memiliki riwayat keluarga yang mengidap aneurisma. Apa saja gejala dari aneurisma aorta? Aneurisma aorta biasanya tidak memiliki gejala yang pasti. Hal ini baru dapat terlihat saat benjolan pecah. Namun pada umumnya gejala yang biasa dialami penderita aneurisma aorta diantaranya adalah sulit bernapas, nyeri punggung, nyeri dada, sesak napas, batuk, suara serak, sulit menelan, nyeri perut, dan batuk ya. Jika kondisi benjolan aneurisma aorta telah pecah, maka mungkin terjadi beberapa hal berikut seperti nyeri dada atau nyeri-nyeri perut yang cukup berat dan terasa menusuk. Mungkin juga terjadi gejala lain yang dialami seperti keringat dingin, muntah, pingsan, bahkan tidak sadar diri. Jika sampai ini terjadi, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagaimana cara mengobati aneurisma aorta? Tujuan utama dari terapi aneurisma yaitu agar mencegah pecahnya pembuluh darah aorta ya. Terapi yang ditentukan berdasarkan ukuran dan faktor resiko lainnya. Untuk aneurisma aorta abdominalis biasanya ditentukan berdasarkan ukuran. Yang pertama, ukuran 3-4,4 cm, ukuran masih kecil ya. Sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan ultrasound secara rutin setiap tahunnya agar dapat memantau jika terjadi pembesaran aneurisma. Yang kedua, ukuran 4,5-5,4 cm termasuk ukuran menengah
sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan ultrasound setiap 3 bulan sekali agar dapat memantau jika terjadi pembesaran aneurisma. Oke. Yang ketiga, ukuran 5,5 cm hingga lebih ya. Merupakan ukuran yang besar sehingga disarankan dilakukan tindakan pembedahan agar dapat mencegah pembesaran lebih lanjut atau mencegah pecahnya aneurisma. Sedangkan untuk aneurisma aorta atau thoracalis ya, terapi yang dilakukan ditentukan berdasarkan besar aneurisma, apa gejala yang dialami dan resiko pembedahannya. Terapi yang dilakukan meliputi yang pertama, pemantauan rutin. Terapi JAST ini dilakukan jika aneurisma masih dalam ukuran kecil dan tidak memiliki resiko pecah. Pada umumnya akan disarankan terlebih dahulu melakukan CT scan atau MRI ya, rutin setiap 6 bulan sekali. Jangka waktu ini juga tergantung dengan ukuran aneurisma. Hal ini dilakukan untuk memantau jika terjadi pembesaran aneurisma ya. Yang kedua, pembedahan konvensional. Cara yang satu umumnya dilakukan jika kondisi dari aneurisma besar dan rentan untuk pecah. Pembedahan konvensional ini dilakukan dengan metode bius umum lalu dipasangkan alat khusus atau graf yang berguna agar mencegah aliran darah menekan aneurisma lebih lanjut. Oke. Yang ketiga, pembedahan endovaskular. Untuk satu ini tindakan pembedahan lebih tidak invasif. Cara satu ini dilakukan menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam aorta melalui sobekan kecil atau kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah di kaki ya. Bagaimana cara mencegah aneurisma aorta? Aneurisma aorta dapat dicegah dengan melakukan beberapa upaya berikut untuk mengurangi faktor resiko terkena aneurisma aorta dengan berhenti merokok, rutin berolahraga, tidak mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga berat badan tetap ideal, dan segera melakukan pengobatan jika mengidap darah tinggi atau hipertensi ya. Lengkapi dengan mengkonsumsi Noni Plus pastinya ya. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko yang menyebabkan timbulnya aneurisma aorta. Kandungan buah noni atau yang lebih kita kenal dengan mengkudu dalam Noni Plus ini dapat membantu menurunkan darah tinggi. Tidak hanya buah noni, di dalam Noni Plus juga terkandung ekstra dari buah bilberry, delima, apel, kulit anggur, dan daun teh hijau, serta konsentrat dari buah anggur Concord, blueberry, raspberry merah, anggur merah, dan jus chokeberry yang tidak hanya memberikan rasa yang menyegarkan namun juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh ya. Kandungan dalam Noni Plus dapat membantu melindungi sel dari serangan radikal bebas, membantu mengurangi gejala peradangan sendi atau artritis, membantu meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu memperkuat sistem imun, membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri, dan beragam manfaat baik lainnya bagi tubuh. Mulai hidup sehat dari sekarang dengan mengkonsumsi 30 ml ya, sebanyak 1 atau 2 kali sehari Noni Plus atau sesuai kebutuhan. Jangan tunda untuk memulai hidup sehat ya, tetap semangat dan bahagia selalu ya. Jadi jangan selalu tunda untuk memulai hidup sehat. Nanti kan masih sehat, nanti akan masih sehat. Jangan. Jadi namanya sehat itu jangan pernah ditunda. Karena apa? Kesehatan Anda dan keluarga Anda begitu berharga. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati pastinya ya. Oke, cukup sekian dulu sharing saya hari ini. Untuk informasi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya dan untuk mendapatkan Noni Plus yang asli ya, bisa hubungi saya Robia di 0812 8097 3626 dan jangan lupa channel saya di subscribe dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman di sharing saya yang selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.